Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saat ini kita akan lanjutkan materi tentang bagaimana membuat form untuk anggota. Saya akan langsung buka saja folder yang sudah saya buat. Jadi kemarin kita sudah bahas bagaimana membuat form untuk anggota, dan yang sudah kita bahas belum selesai seluruhnya. Jadi saat ini kita akan lanjutkan, sehingga kita bagaimana menambah data, menyimpan, mengedit. Ya, kita cari dulu folder yang kita gunakan untuk menyimpan data. Nah, ini kemarin kita sudah membuat beberapa file ya, yaitu ada anggota DBF tabelnya. Kemudian kemarin kita sudah membuat juga untuk anggota daftar dan anggota edit. Nah, jadi sekarang untuk memulainya, saya tidak menggunakan atau kita tidak membukanya dengan cara mengaktifkan Visualform Pro kemudian masuk ke folder, tetapi kita masuk ke folder ini kemudian langsung mengaktifkan dengan cara melakukan double klik. Yaitu di sini saya akan buka langsung di anggota daftar. Ya, saya lakukan double klik di sini anggota daftar. Oke, ini jadi sekarang Visualform Pro-nya terbuka dan sekaligus anggota daftarnya juga sudah terbuka ya. Nah, kemarin kita sudah lakukan bahwa di anggota daftar ini ya, saya sedikit mengulang kemarin bahwa kita double klik ya, bahwa kita sudah membukanya, yaitu close all dan use anggota ini ya. Nah, nanti sedangkan untuk yang di anggota editnya kita tidak lagi membuka file anggota atau tabel anggota dengan use anggota ya, karena antara anggota daftar dan anggota edit ini nanti saling terkait ya, saling berhubungan. Nah, sehingga file atau tabel anggota itu sudah dibuka di anggota daftar ini, sedangkan di anggota editnya nanti kita tidak perlu lagi membuka file ya, membuka tabelnya. Oke, ya sekarang kita run saja langsung supaya sekalian membuka tabelnya ya. Kita run. Oke, seperti ini ya. Jadi ini menjalankan form daftar anggota ini sudah sekaligus berarti membuka tabel anggota ya. Ini kita bisa lihat di sini di bagian bawah ya. Jadi anggota sudah muncul di sini ya, sehingga dengan demikian maka tabel anggota sudah terbuka. Ya, jadi ini kita perlu di awal ini kita perlu menjalankan atau meng-run anggota daftar supaya tabelnya terbuka. Oke. Nah, untuk selanjutnya ini untuk sementara bahwa daftar anggota seperti ini dulu ya. Nah, kita akan lanjutkan nanti akan memperbaiki atau menambahkan hal-hal yang perlu di dalam anggota edit ya, termasuk nanti adalah menambah data. Oke, jadi sementara kita keluar saja dari sini, kita keluar dan kita tutup ya,
Tapi yang pasti sekarang bahwa anggota itu sudah terbuka ya. Tabel anggotanya sudah terbuka. Oke, selanjutnya kita akan membuka anggota edit. Jadi kita boleh cari di atas kalau memang sudah ada ya. Nah ini misalnya ini ya, ini boleh. Kita sebenarnya ini langsung ditunjuk begini, langsung enter juga boleh, atau mau ditulis lagi juga silahkan ya. Oke, supaya mungkin menambah ingatan kita, saya akan tulis saja form modify form anggota underscore edit ya, seperti ini, kemudian kita enter ya, maka kita akan keluar data seperti ini ya. Jadi ini sementara datanya tadi ya, ini recordnya masih kosong ya, sehingga kalau ini kita jalankan pun sudah pasti belum ada datanya. Oke, seperti ini. Nah, sekarang yang akan kita lakukan adalah kita akan menambahkan tombol ya. Nanti kita namakan tombolnya adalah tombol tambah ya. Jadi nanti akan menambah, dan tombol tambah ini nanti akan kita gunakan untuk mengisi kode ya. Jadi kode ini nanti saya akan buatkan otomatis saja ya. Jadi kemarin kita sudah siapkan bahwa kode ini lebarnya ada 6 dan akan kita isi angka ya. Angka yaitu mulai dari angka 1 0000 ya. 00-nya ada 4, kemudian angka 1 ya. Nanti kemudian kalau kita tambah lagi akan bertambah terus ya, tambah 1 dan seterusnya ya. Nah, oleh karena itu kita tidak kode ini bukan untuk ditulis ya, tapi nanti dari tombol tambah tadi dia akan otomatis tampil di sini ya. Nah, untuk itu untuk ini ya, text box ya. Jadi ini namanya text box ini ya. Text box untuk kode ini kita tutup saja ya, artinya tetap dimunculkan tetapi bukan apa ya, muncul tapi hanya untuk menampilkan. Nah, caranya adalah oke, kita keluar dulu begini. Kita klik aja teks ini, kita cari di sini ya, di properti kita bisa cari ada enable. Nah, enable ini ya. Nah, enable-nya ini kita ganti ya, yang tadi ya true ya. Ini menjadi mana false ya. Nah, jadi begini ya. Jadi nanti tertulis gelap ya. Jadi nanti kalau gelap begini artinya tidak bisa ditulisi, tapi nanti sifatnya menampilkan ya. Oke, kemudian ini supaya hurufnya lebih tebal, saya akan tuliskan di sini di disable for color-nya ya. Disable for color-nya ini warnanya saya ubah saja menjadi hitam ya. Ini ya. Oke, seperti ini. Ya, jadi mudah-mudahan ini sudah terlihat bahwa teks 1 ini tampilannya lebih jelas ya, lebih warnanya hitam. Ya. Oke. Ya, kita lanjutkan. Di sini oh ya, sebelumnya ini karena nanti ini akan berulang-ulang kita perintahkan untuk tampil ya. Saya akan membuat metode ya, ini namanya metode ya untuk menampilkan. Jadi nanti kita bisa buat sebuah metode yang nantinya untuk menampung semua data-data ini, supaya nanti kita dengan memanggil itu nanti, jadi untuk menampilkan data-data seperti ini nih cukup memanggil satu variabel tertentu, itu sudah menampilkan seluruhnya. Karena ini nanti akan kita
supaya akan kita lakukan berulang-ulang. Jadi supaya nanti perintahnya menjadi sederhana. Oke, nah caranya adalah kita klik form di sini. Nah, di sini ada new method, atau kita boleh aja pakai edit property garis miring metodenya. Jadi ini boleh ini atau yang ini. Oke, yang coba saya yang bawah aja. Nah, ini ya. Nah, jadi kita akan membuat metode ya dalam rangka untuk menampilkan data ini. Saya namakan tampilan. Jadi saya klik new method ini, new method. Saya namakan saja tampilan. Ya, tampilan. Oke, kita enter, atau ya kalau kita enter sebenarnya ngeklik add gitu ya. Jadi kita klik add juga boleh. Klik. Oke. Ya, udah cukup satu aja. Ya, jadi kita sudah punya tampilan. Oke, kita tutup saja, close. Nah, jadi tampilan ini kita coba buka tampilan. Nah, ini di properti yang tadinya belum ada, sekarang udah ada nih tampilan ya. Tampilan ini ya, jadi ini tadi sebelumnya belum ada. Begitu kita tambahkan tadi, sekarang sudah muncul, dan di sini warnanya defaultnya berwarna merah ya. Nanti kalau sudah diisi tentunya tidak berwarna lagi, tidak berwarna merah maksudnya ya. Oke, nanti kita lihat warnanya apa. Nah, untuk mengisi data ini, ya tampilan ini, kita bisa langsung double klik di sini boleh. Ya, jadi misalnya gini, nah gini boleh. Atau boleh saja kita buka di sini, misalnya di sini ya. Ini, kemudian kita cari di sini ya. Nah, kita cari, nah paling bawah ini ada tampilan. Ya, jadi tampilannya jadi bisa seperti ini ya, bisa double klik ini. Ya, sama ya. Jadi tampilan cara nampilnya sama seperti ini. Oke. Nah, cara menampilkannya adalah kita sebenarnya ingin memberikan nilai terhadap text box ini, teks 1, teks 2, teks 3, dan seterusnya ini dengan nama-nama field yang ada di dalam tabel anggota. Ya, seperti itu ya. Nah, jadi caranya adalah kita pilih ini, seandainya file yang tabel yang dibuka lebih dari satu. Tapi ini sebenarnya karena tabel yang dibuka ini satu, sebenarnya tidak mutlak harus dilakukan. Tapi untuk menjadi kebiasaan kita tuliskan saja. Jadi select ya, select anggota. Ya, select anggota. Jadi khusus untuk data ini sebenarnya tidak harus dibuat, cuma supaya menjadi kebiasaan saja bahwa kita ingin menampilkan data-data yang ada di dalam tabel anggota. Data dalam arti data dalam satu baris ya, satu record itu. Ya, karena kalau saya bilang data-data bukan berarti kalau data ini, anggota ini data 10 kemudian 10-10-nya tampil bareng, bukan ya. Jadi cuma satu baris saja, yaitu kode, nama, tempat lahir, dan seterusnya ya. Nah, kita bisa tuliskan teks 1 ini ya, teks 1 ini kita bisa tuliskan this form. Oke, ini sudah warna biru berarti benar. Terus teks 1, ini ada teks 1 ya. Nanti ada teks 1, teks 2, teks 3, dan seterusnya. Oke, bisa kita klik boleh. Ini teks 1, titik value. Value ada ya. Value sama dengan kita tuliskan nama fieldnya ya, yaitu kode. Gitu ya. Ini karena ada 8, kita untuk mempermudah kita
paste aja ya, kita blok, copy, kita paste aja ya. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Nah, kita tulis saja di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, itu. Kemudian kata kodenya kita ganti sesuai dengan feed yang terkait ya. Misalnya di teks 2 ini nama lengkap ya. Nama lengkap tuh kemarin nama fieldnya adalah nama. Jadi ini penamaan ini harus sama dengan nama-nama feed yang ada di dalam tabel anggota. Berikutnya tempat lahir ya. Tempat lahir kemarin kita menuliskan nama fieldnya adalah ppt_lahir. ppt_lahir. Kemudian yang keempat ini adalah tanggal lahir. Kemarin kita tuliskan yaitu tgl_lahir. Berikutnya adalah bukan di jenis kelamin ya, tapi ini ada teks 5 itu adalah nama jenis kelamin. Oke, jadi kita sebelumnya sudah menyebutkan yaitu NJ kelamin. Kelamin. Ini kemudian teks 6 itu adalah nama agama. Kemarin kita sudah tuliskan adalah N agama. Oke. Kemudian alamat lengkap ya, kemarin nama feednya adalah alamat ya, alamat. Kemudian yang terakhir adalah kotak. Oke. Ya, ini terkait dengan teks sudah kita buat. Nah, tinggal yang ini ya, kode jenis kelamin dan kode agama belum ya. Jadi ini mau dituliskan urut jadi kita selipkan di sini juga sebenarnya boleh ya. Jadi tapi ya, jadi misalnya jenis kelamin itu setelah teks 4. Jadi misalnya mau kita tuliskan di sini boleh. Ya, tapi untuk supaya sederhana mungkin saya akan yang tag aja gitu ya. Kemudian yang bawahnya ini ya. Nah, yang buletan kemarin namanya option ya. Jadi ini kita sebenarnya sudah punya 2 option ya. Ada option 1 untuk jenis kelamin dan untuk agama adalah option 2 ya. Jadi kita bisa tuliskan this form ya. Ini warna biru udah benar ya. Warna biru udah benar. Kemudian kita berikan titik. Kemudian O ya. Nah, objek O. Nah, option ya, kita punya 2 nih, ada option grup 1 untuk jenis kelamin dan option grup 2 untuk agama. Oke, jadi kita pilih yang pertama, option grup 1 titik value. Oke, value. Nah, sama dengan kita kemarin jenis kelamin ini nama feednya adalah J kelamin. J kelamin. Oke, seperti itu. Nah, ini untuk yang 2 boleh saja kita ya paste. Oke, kemudian kita nomor 2 begini. Itu kemarin adalah agama ya. Agama. Ya. Sudah begini aja ya. Jadi untuk metode tampilan sudah kita buat begini. Jadi nanti kalau berkaitan dengan tampilan data-data di layar ini, di form ini ya, kita cukup memanggilnya adalah tampilan. Oke. Ya. Oke.
Sementara saya tutup saja, ya. Ya. Nah, kita lanjutkan, ya. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan menambahkan satu tombol yang nantinya kita namakan tombol tambah, ya. Ini boleh saya tambahkan dari sini, dari atas saja. Ya, saya klik sekali, kemudian misalnya ya ini letaknya bisa di mana aja ya, mau di sini boleh, mau di atas sini juga boleh, terserah. Ya, ini oke, misalnya saya letakkan di situ ya. Ini juga mau nempel boleh atau ada jarak, silahkan aja. Ya, misalnya lebarnya segini. Oke, komen 2, captionnya saya ganti menjadi tambah. Oke, tambah data, ya, tambah data. Nah, sekarang ini tentunya tambah ini belum berfungsi ya. Jadi kalau kita sekarang jalankan misalnya seperti ini, ya, tambah ini belum berfungsi apa-apa ya, belum ya. Ini juga datanya tetap masih kosong. Tapi nanti kalau sudah kita fungsikan, nanti begitu kita klik tambah, data ini akan bertambah satu-satu gitu ya. Dimulai dari kodenya adalah 1001, kemudian tambah lagi 1002 dan seterusnya. Oke, kita akan coba ya, kita keluar dulu. Oke, kita akan isi datanya ini supaya tombol tambah ini berfungsi. Oke, ya, saya double klik di sini. Ya, jadi artinya kalau nah di sini tertulis komen 2, ya, objeknya komen 2, prosedurnya klik. Artinya kalau komen 2 diklik tuh apa yang terjadi, apa yang akan dilakukan. Ya. Oke. Kita akan menambah data atau record ya di tabel anggota ya. Jadi untuk ini juga kalau datanya di sini sebenarnya tidak perlu, tapi sebaiknya saya lakukan saja. Yaitu kita select anggota, oke, kemudian kita berikan perintah untuk menambah satu baris kosong ya, record kosong, yaitu append ya, append blank ya. Seperti nanti begitu kita klik nantinya ya, maka yang tadinya di sini recordnya 0 ya, maka akan tertulis 1 garis miring 1 ya, artinya data sudah yang tadinya belum ada menjadi ada 1. Oke, berikutnya kita akan dan di sini dengan blank ini berarti kode ini sebenarnya belum ada isinya ya. Oleh karena itu kita akan mencoba mendefinisikan, kita akan mencoba membuat variabel misalnya ya. Misalnya kita namakan saja vCode, nah, gitu ya. vCode yaitu sama dengan, nah ini kita akan manfaatkan tadi ya, kita akan manfaatkan bahwa lebar tadi 6 itu artinya kalau kita angkakan ya, angka 6000 itu adalah 6 digit itu adalah misalnya 1 0 4 nanti 1, oke, jadi ini saya tuliskan aja 100.000 gitu ya, 100.000 ya, karena pasti tadi ditambah. Nah, jadi ditambah dengan recordnya ya. Record itu cara mengambil datanya adalah rec number ya, rec no atau rec no gitu ya, rec no kurung buka kurung tutup, nah gitu.
Jadi untuk data pertama, Rekno itu nilainya 1. Ya, jadi nanti vkode atau variabel kode itu nilai sekarang adalah 100.001 gitu ya. Nanti pada saat data kedua, nilai reknonya ya, rekno ini nilainya 2. Berarti 2 ditambah 100.000 berarti 100.002. Pada saat masuk ke data ketiga, maka reknonya menjadi 3, 4 dan seterusnya ya, begitu. Oke, untuk ini saya tulis sementara vkode 1 gitu ya. Misalnya gitu nih. Ini namaan ini bebas saja sebenarnya, mau vkode 1 boleh atau yang lain silahkan aja. Nah, di sini angka, jadi ini pada saat yang pertama kali kita vkode 1 ini adalah nilainya 100.001 gitu ya, 100.001. Nanti yang kedua 100.002 dan seterusnya. Tetapi di sini bahwa vkode 1 itu sifatnya adalah numerik ya, angka yang bisa di ini ya. Padahal kode itu tipenya adalah karakter. Jadi nanti vkode ini kita akan ubah ya, menjadi karakter. Ya, cara mengubah numerik menjadi karakter itu dengan perintah str ya. Jadi oke, misalnya ini saya biarkan saja vkode 1 ini bernilai numerik. Nah, jadi saya akan buat variabel lain ya. Misalnya vkode 2. Nah, gitu ya. Vkode 2 ini mengkarakterkan ya, menjadi karakter dari vkode 1 ini. Jadi kita berikan str kurung buka vkode 1. Nah, gitu ya, vkode 1. Jadi yang vkode 1 numerik tadi akan kita ubah menjadi vkode 2 yang sekaligus menjadi 6 digit ya. Yaitu karakter. Jadi ini koma, karena ada 6 kita berikan koma 6. Tutup. Nah, selesai. Jadi secara angka sebenarnya vkode 1 dan vkode 2 itu sama, cuma beda sifat saja ya. Jadi kalau vkode 1 itu numerik, sedangkan vkode 2 adalah karakter. Oke. Sudah? Nah, kemudian kita akan simpan ke dalam field kode. Jadi kita berikan perintah replace kode with, ini kode di sini adalah nama field yang ada di tabel anggota ya, with vkode 2 ini ya. Ini mau pakai di blok dan copy juga boleh ya, misalnya gitu. Oke, sudah ya. Nah, kemudian kita bisa tampilkan supaya datanya tampil dengan cara memanggil metode tampil ya. Mengaktifkan atau memanggil metode tampil, perintahnya adalah this form tampilan tadi ya. Tampilan ini. Nah, belum buka, belum tutup ya. Maka tombol tambah ini isinya cukup seperti ini saja. Ya, cukup seperti ini saja. Ya, jadi ya nanti kalau misalnya ada kekurangan nanti kita bisa tambahkan ya. Tapi intinya bahwa tadi kita yang pertama kita pilih tabelnya, kemudian kita tambahkan satu baris kosong, kemudian di baris kosong itu pasti ada record baru ya. Ini kita ambil datanya berapa, angka berapa ya. Untuk pertama tentunya 1, untuk nanti kedua 2 dan seterusnya.
Nah, kita tambah angka ini ya, 100.000 ya, 100.000 ini supaya keluarnya. Nah, jadi 100.000 satu. Nah, ini masih numerik, kemudian kita ganti menjadi karakter. Nah, setelah jadi karakter, inilah yang kemudian kita simpan ke dalam feed kode. Baru setelah itu ditampilkan tadi. Oke, saya kira cukup. Mudah-mudahan nanti untuk lebih jelasnya boleh dipahami lebih lanjut. Oke, saya akan coba tutup dulu aja ini. Ya, kita akan praktekkan. Ya, kita run. Ini, ya. Di run datanya masih kosong. Ya, ini juga non. Ya. Nah, coba kalau kita klik tambah. Ya, klik tambah. Ini kalau berhasil ya, mestinya di sini akan muncul angka 10001 ya, yang lainnya masih kosong ya tentunya. Ya, coba ya, saya klik. Nah, ini ya. Jadi sudah ada isi 1001 ya. Di sini di rekodnya juga tertulis 1 _ 1. Coba kita klik lagi, harusnya muncul 1002 ya. Kita coba klik. Ya, dan di sini kita tidak bisa edit ya, nggak bisa edit. Oke, satu lagi. Oke. Ya, ini 2 _ 2, di sini 1002. Ya, sekali lagi. Jadi supaya 3 gitu ya. Klik. Kita klik. Nah, ini ya. Jadi di sini 3 _ 3, ini 1003. Oke. Ya. Jadi sudah berhasil untuk tombol tambah ini ya, sudah berhasil. Nah, kemudian kita lanjutkan ya, misalnya nanti kita akan isi ya. Kita akan isi datanya di sini ya. Kemudian nanti tentunya kalau sudah diisi misalnya seperti ini apa gitu ya. Nah, ini kalau misalnya kita isi seperti ini, kemudian kita keluar ya, kita jalankan lagi, nah, tentunya tidak ada yang, oke, ini ada yang kurang, ini mestinya begitu masuk begini, ini muncul ya, ini sekarang tidak muncul. Oke, kita coba tambahkan dulu yang, ya, jadi ini mestinya begitu, ini kan posisi di sini ada, di recordnya kan 3 _ 3 ya, tapi di sini tidak muncul nih. Harusnya muncul 10003. Oke, coba kita sedikit perbaiki atau kita tambahkan, yaitu kita tampilkan activate ya. Nah, ini kita diactivate, kita tampilkan tampilan tadi, kita panggil atau tampilan ya. Kita coba double klik aja sini. Nah, ini ada beberapa ini ya. Salah satunya adalah activate. Nah, ini activate ya. Activate di sini. Ini ya. Activate, jangan salah milih ya. Jadi ini activate, kita panggil tampilan ya, yaitu this form titik tampilan. Oke, kita boleh double klik ya, kurung buka, kurung tutup. Oke, seperti ini aja. Oke, coba kita tutup dulu ya, kita tutup, coba kita run yang ini formnya ya, apakah muncul apa tidak ya. Jadi ini mestinya muncul 103 ya. Kenapa 103? Karena sekarang recordnya pada posisi 3 _ 3 ya. Kita coba run. Oke, ya sudah muncul ya. Nah, gitu ya, sudah muncul. Kemudian sebelum menuliskan dan menyimpan data, mungkin
kita akan coba menambahkan supaya kita akan menambahkan tombol supaya data ini bergerak ya. Bisa ketiga, kedua, ini sekarang ini 3, bisa mundur menjadi 102, mundur menjadi 001 misalnya ya. Atau sebenarnya bisa dengan cara lain, kita akan memanggilnya dari daftar anggota ya. Coba kita keluar dulu ya ini. Oke, ini kita tutup boleh. Nah, kita panggilnya dari ini ya. Nah, ini kita nggak usah nulis aja deh ya. Ini udah ada nih. Ya, kita enter aja. Ini. Coba ya. Ini di sini harusnya sudah muncul nih ya. Ya, nanti kalau belum muncul, nanti kita lihat kenapa belum muncul ya. Harusnya di sini kalau kita jalankan ini, itu akan muncul 3 data ya dengan kode 101, 102, 103 ya. Coba saya run di sini. Nah, ini ada ya. Nah, gitu. Ya, jadi ini tanda panahnya ada di 101. Coba ya kita klik edit. Nah, ini 101. Coba kita keluar. Kita ke nomor 2 ini. Coba edit. Oke, 02 ya. Kemudian kita di 03 ini ya. Jadi ini bisa kelihatan dari sini ya. Ini misalnya tadi 2 garis miring 3, berarti data kedua. Jadi kalau kita klik edit, yang keluar adalah nomor 2. Kemudian yang 3 ini kita edit yang ketiga ya. Nah, itu juga bisa dari itu ya. Jadi kita untuk pindah ke data sebelum atau sesudahnya itu kita bisa menggunakan itu ya. Kita ke ini ke daftar, kemudian kita pilih, kemudian baru kita edit ya. Nah, cara lainnya adalah kita akan mengatur untuk pindah-pindah record, pindah-pindah data di dalam anggota edit ya. Jadi meskipun ini bisa, oke, nggak apa-apa, nanti kita double ya. Oke, kita coba ini tutup dulu, kemudian kita buka anggota edit ya. Anggota edit ini ya, kita akan coba di sini tambahkan tombol ya. Jadi misalnya kita akan tambahkan 4 tombol ya. Jadi maju, mundur, awal, akhir ya. Misalnya gitu. Nanti misalnya kita letakkan di sini ya, ada path ya. Oke, saya tulis di sini. Ini saya taruh di sini. Kemudian tambah lagi di sini, tambah lagi di sini, tambah lagi di sini ya. Ya, sekali lagi ini meletakkannya di mana sebenarnya ini soal selera saja ya. Mau diletakkan di sini dipersilahkan, mau di bawah juga silahkan ya. Oke, misalnya saya letakkan di sini. Oke. Oke, kemudian ya, kita sudah dapatkan data ini ya. Nanti kita akan tuliskan, oke ini terlalu lebar. Bentar. Ya, ini kita namakan misalnya
awal gitu ya, awal, kemudian ini kita namakan mundur gitu ya, mundur, ini maju, kemudian ini akhir ya, itu. Nah, apa perintahnya? Bahwa awal tentunya supaya kalau diklik ini maka kalau kita klik awal nanti akan berubah menjadi 101. Apapun awal posisi dimanapun dia akan menuju ke 101 gitu ya. Gitu. Ini mundur. Nah, perintah untuk awal ini kita double klik aja di sini. Ya. Boleh kita tuliskan lagi seperti tadi, select anggota. Anggota awal itu adalah gotok. Ya, gotok. Kemudian this form kita panggil tadi tampilannya this form ya, tampilan coba nih titik tampilan. Nah, ini ya tampilan ya, kurung buka untuk ini. Oke, ini awal ya, ini saya copy aja lah ya, saya blok begini aja karena nanti ada yang hampir sama. Oke, seperti ini saya pindahkan ke mundur ya, ke mundur ini ya, mundur saya paste aja. Jadi mundur itu adalah skip ya, ini mundur itu skip tapi minus ya, skip minus 1 ya. Minus 1, kemudian ada perintah ya, if, nah ini tambahannya ya, karena kalau mundur akhirnya nanti ada masalah juga nih, jadi kita kondisikan ya, if bof ya, oke, kemudian gotok ya, ini ada gotoknya begini. Nah, ini end div ya, jadi artinya mundur itu kalau terus akhirnya ada BOF ya, pada kondisi di apa ya, kalau tidak kita tuliskan BOF maka mungkin tampilannya malah apa namanya nggak jelas ya. Jadi ini kondisi ini. Oke, ini saya coba copy ya, saya copy untuk yang maju ini ya, perintahnya hampir sama dengan mundur, tapi ini bukan minus 1, jadi cukup skip saja. Dan kondisi yang akan terjadi adalah kalau misalnya EOF, end of file. Kalau tadi BOF, beginning of file, ya sekarang EOF, end of file. Maka di sini berarti apa? Bukan go top ya, tapi go bottom. Bottom, oke, seperti ini. Oke, kemudian ini bisa kita copy ke ini ke akhir ya, ke akhir, copykan. Nah, untuk akhir ini perintahnya hampir sama dengan gotok ya, jadi nggak pakai skip, tidak usah, dan EOF juga tidak usah. Jadi karena if-nya tidak ada berarti end if-nya tidak ada. Nah, jadi go bottom saja. Nah, begini ya, go bottom. Oke ya, jadi sudah lengkap nih ya, untuk awal tadi isinya seperti ini. Kemudian ini untuk mundur isinya seperti ini. Kemudian untuk maju isinya seperti ini.
Dan untuk akhir isinya seperti ini ya. Nah, coba kita run ya. Kita run. Oke, ini posisinya 1003. Coba kita ke mundur misalnya. Oke, udah ya, 02. Kita maju misalnya 03. Kita awal 1. Kita akhir 03 ya. Jadi ini sudah berfungsi ya. Jadi apa namanya? Awal, mundur dan seterusnya ini sudah berfungsi. Nah, selanjutnya kita akan membuat ya tombol untuk misalnya kita isi di sini misalnya kita akan tulis Suwarno ya. Ini inginnya tentunya kita ingin menyimpan data ya. Jadi menyimpan data supaya data ini akan tersimpan gitu ya. Nah, sehingga kita harus menyiapkan tombol ya, tombol. Jadi nanti kita akan tambahkan ada tombol simpan dan ada tombol batal ya. Karena boleh jadi kita sudah nulis tapi ternyata salah, kita batalkan. Kita batalkan kembali ke data semula gitu ya. Oke, jadi ini saya akan tambahkan misalnya tombolnya di bawah aja di sini sejajar dengan tambah ya. Sekali lagi ini juga tidak ada aturan bahwa harus di mana ya. Mau di bawah boleh, mau di atas juga silahkan aja. Oke, ini terlalu lebar, terlalu tinggi. Ya, seperti itu. Oke, saya tambah lagi, satu lagi. Oke. Ya, ini ya. Ya, misalnya di sini saya tulis menjadi captionnya adalah simpan. Ya, ini batal. Ya, oke. Kalau ini merasa terlalu dekat, boleh aja ini. Misalnya saya blok aja ya. Saya turunkan atau mungkin agak ke kanan sedikit supaya lurus. Nah, misalnya gitu ya. Nah, simpan dan batal ya. Kalau batal ini paling mudah ya, saya akan mulai dari yang batal aja dulu. Jadi nanti kalau kita misalnya run ya, kita run begini, kemudian kita isi datanya, kemudian kita tekan tombol karena tadinya kosong gitu ya, kosong, kita klik batal, mestinya dia akan kosong lagi. Ya pokoknya kembali ke asal lagi gitu ya. Kalau kosong ya jadi kosong, kalau yang tadinya ada isinya, isi semula gitu ya. Jadi saya akan mulai yang batal dulu. Oke, yang batal ini isinya ya, saya langsung double klik. Nah, isinya cukup memanggil metode tampilan tadi ya. This home ini tampilan ya, ini ya, ini aja sederhana. Oke, kita coba ya praktekkan. Dan ini kita isi ya, misalnya ya udah isi apa aja datanya. Nah, ini maka kalau kita klik batal mestinya kosong lagi ya, coba ya. Nah, ini oke, jadi tombol batal sudah berfungsi ya. Jadi diisi yang manapun, misalnya ini misalnya kita batal, nah jadi kosong lagi. Oke. Nah, berikutnya adalah kita akan mengisi tombol simpan ya, tombol simpan. Oke, kita coba keluar tombol simpan. Ya, jadi yang akan kita simpan adalah terkait data teks 2, teks 3 dan ke bawah ya, sedangkan teks 1 tidak perlu lagi
Ya, karena ini tadi sudah ditangani oleh tombol tambah. Oke, saya simpan ini di double klik aja. Ini. Oke, supaya kelihatan saya akan geser sedikit begini. Ya. Oke, seperti tadi kita akan pilih filenya dulu, tabelnya, yaitu select anggota, kemudian kita berikan perintah begini, mengisi data itu adalah replace ya, jadi replace, yaitu apa? Ini untuk nama lengkap itu adalah nama fieldnya adalah nama, jadi kita tulis nama aja, nama with ya. Ini teks 2 ya, jadi teks 2 cara nulisnya adalah this form. Oke, this form. Ini sudah biru berarti benar. Titik. Oke, titik. Kemudian kita tulis teks 2 ya. Nah, teks 2 ya, jangan salah nih ya. Teks 2 titik value. Nah, gitu. Oke. Ya, begitu aja. Ya, kemudian ini ya karena ada berarti ada 7 ya. Karena ada 8 minus 1 ini ya. Jadi kita 2, 3, 4 sampai 8. Jadi ini kita copy paste aja. Oke. Ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Jadi kita tulis dari sini aja biar lebih mudah. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Kemudian ini kita sesuaikan namanya ya. Yaitu apa nih? TPT lahir. Ya, TPT underscore lahir. Kemudian yang keempat adalah keempat adalah TGL lahir. TGL lahir. Berikutnya adalah apa? NJ kelamin ya. Yang kelima ini adalah NJ kelamin. Oke, NJ kelamin. Kemudian yang ke-6-nya adalah N agama. N agama. Kemudian yang berikutnya adalah alamat. Kemudian berikutnya yang terakhir adalah kota. Ya, kota. Oke. Berikutnya adalah tentang ya. Jadi di sini saya pisahkan dulu. Replace J kelamin. J kelamin with this form option grup 1 value ya itu. Oke, ini kita bisa copy ke bawah, yaitu untuk apa, yaitu untuk dua ya, option grup 2 yaitu untuk agama ini ya. Oke. Nah, tetapi di sini yang perlu kemudian saya harus ubah adalah N kelamin, NJ kelamin, dan N agama ini mestinya terjadi setelah pilihan ini di depannya. Jadi ini saya coba pindah saja dulu yang ini ya. Saya cut saja itu, terus saya letakkan di bawah. Nah, gini. Ya, saya letakkan di bawah. Untuk apa? Kenapa saya letakkan di bawah? Karena kita tentunya nama laki-laki, agama Islam, dan seterusnya ya, itu tentunya tergantung kepada pilihan ini
gini ya, tulisan yang ini. Nah, oke. Dan di sini tentunya, oke, sebelum ke sini ya, coba kembali ke, atau ini dilanjutkan ini dulu juga boleh ya. Oke, jadi ini nanti jenis kelamin itu isinya 1 atau 2. Nah, kita akan definisikan ya. Sudah, jadi kita boleh tuliskan nih. Nah, jika ya, J kelamin sama dengan 1 ya, kelamin dengan 1, kita bisa tuliskan ya, ini pakai ini aja ya, saya upload aja ini 1 ya, kalau ada kita agak ini ya supaya kelihatan, sama dengan misalnya kita berikan tanda petik laki tanda petik lagi. Jika tidak, atau oke, nah, atau ini kita tutup saja. Jadi ya, saya akan copy lagi di sini. Jika N kelaminnya adalah 2 ya, jika karena isinya kan kelamin itu kan 1 atau 2 ya. Kalau 2, maka kata laki-laki ini kita ubah menjadi perempuan. Nah, gitu. Ya, seperti itu. Nah, berarti untuk jenis kelamin sudah selesai. Sekarang agama ya. Kita tuliskan. Jika agama sama dengan 1, maka di step 6-nya, di form text 6 value-nya, ya saya copy aja ke sini. Ini, ya ini berapa 2 digit aja ya, yaitu sama dengan Islam. Ya. Oke, saya tutup pensil. Nah, gitu. Agama kita punya berapa nih? Punya 1. Oke, ada 5 ya. Nah, berarti ini kita copy 4 kali lagi ya. Oke, ini 1, 2, 3, 4 ya. Oke, ini 2. Berarti Kristen. Mana 2? Ini Kristen. Kemudian 3 Protestan. Oke, kemudian 4 adalah Hindu. Oke, ini kurang 1 ya. Kurang 1, ya itu yang kelima. Oke, saya copy dari sini aja, boleh. Ini, oke ya, 5 ya. 5 yaitu Buddha. Oke, ya. Oke, ini sudah selesai saya kira ya. Oke, ya 5 ya. Ini saya dekatkan aja, sekedar dipisah aja supaya kelihatan. Oke, ya, jadi ini untuk if ini sebenarnya untuk memberikan nilai terhadap untuk jenis kelamin, yaitu this form 5, this form text 5,
kemudian agama-agama ini untuk mengisi nilai dari describe teks 6 ya, seperti itu. Nah, jadi di sini N agama atau teks 6 dan teks 5 itu diisi sebenarnya ya, diisi oleh sistem ya, oleh program. Nah, oleh karena itu, nah ini teks 5 dan 6 ini sama dengan tadi teks 1 ya. Nah, ini kita tutup saja ya. Ini bisa ditutup bersama-sama. Jadi klik teks 5 sambil menekan shift ya. Tekan shift kita klik teks 6. Nah, gitu ya. Jadi dua-duanya kita kondisikan sama dengan teks 1 ya. Jadi tadi 1 itu adalah enable-nya ya. Enable-nya ini tadinya true, kita ubah menjadi false. Nah, begitu. Kemudian supaya tulisannya tetap kelihatan jelas, ini kita ubah menjadi hitam. Oke, seperti ini. Nah, seperti itu ya. Oke, kita coba ya. Kita coba, kita run. Ya, seperti ini. Ya, jadi ini sudah tidak untuk ditulis. Kita coba ya, misalnya ini data nomor 1 ya. Nomor 1 kita isi namanya Suwarno. Tanggal lahirnya misalnya Bogor. Tanggal lahirnya katakanlah 25 Oktober tahun 2002 misalnya gitu ya. Dia jenis kelamin laki-laki. Oke, begitu dia kelamin laki-laki ini belum muncul. Misalnya agamanya Islam, ini juga belum muncul. Alamatnya misalnya jalan jalan nomor titik 150 ya, di Bogor. Oke, coba kita simpan ya. Ini jenis kelamin sudah muncul ya, ini agak laki-laki Islam. Nah, coba kita maju ke baris kedua, ke data nomor 2 ya. Ya, nomor 2 ini karena masih kosong, tentunya tidak ya, kosong muncul. Tapi kalau kita mundur lagi misalnya, nah itu ya, sudah ada ya. Yang nomor 1 sudah ada, nomor 2 misalnya kita isi namanya, kita namakan Sulastri misalnya. Sulastri, lahirnya katakanlah Jakarta, tanggalnya misalnya tanggal 20 Agustus tahun 2004 ya. Dia perempuan, katakanlah agamanya Kristen ya. Alamatnya misalnya jalan apa misalnya ya, Sudirman nomor 25 ya, kotanya Bogor misalnya. Kita simpan ya, kita simpan. Nah, udah ya, jadi sudah berhasil ya. Jadi ini perempuan Kristen ya. Jadi ini kalau mundur tadi ada ya, kalau maju ada, kalau awal tentunya ini ya. Nah, coba ya, kita akan tuliskan beberapa kata, tapi kita tuliskan kita tekan tombol batal ya. Jadi ini misalnya Suwarno, kita tambahkan Suwarno Darmojo ya. Oke, misalnya Darmojo gitu. Tapi kita batalkan ya, kita batal, klik batal. Nah ya, jadi kembali ke Suwarno. Oke, saya kira ya, jadi ini coba nih saya keluar dulu ya. Sekarang kita akan panggilnya dari anggota daftar. Jadi ini kita tutup saja. Ini kita panggil anggota daftar. Ini. Nah ya, jadi sudah ada isinya ya di sini ya. Jadi ada Suwarno, ada ini.
Ya, oke. Coba ya ini panggil ke ini ya. Jadi ini yang terbuka nomor 2 Sulastri harusnya. Oke, ada ya. Eh, Keluar. Oke, ini belum kelihatan ini ya. Coba nih di sini saya sedikit tambahkan. Kita cari activate-nya ya. Ya, coba kita di sini di anggota ini double klik ya, double klik. Kita cari di sini ada activate. Ya, ada. Ini ada activate. Ya, activate. Kita coba berikan perintah this form. Ya, grid. Jadi ini menampilkan gridnya, tabelnya ya supaya grid refresh. Nah, refresh begini. Kita coba tambahkan ini. Coba ada perubahan apa tidak. Oke, mungkin di sini belum ada perubahan ya. Coba ini saya pilih Sulastri lagi, kita edit begini, kita keluar. Nah, ini ya. Jadi tadi tanda panah ini tidak muncul. Jadi sekarang tanda panah ini terlihat ya dengan adanya tambahan barusan tadi. Kita akan ya, jadi misalnya yang ini coba ya, edit, oke, nomor 1 kita ini, nah masih ada ya, jadi kelihatan. Sebelumnya tidak terlihat ya. Ini juga sama ya. Klik begini, kita kembali, oke ya. Oke, saya kira seperti itu yang untuk form yang diperlukan untuk menambah, mengedit data anggota ya. Selanjutnya ini ya untuk menambah data seperti tadi ya, tinggal kita untuk menambahnya, misalnya nih kita coba sedikit lagi ya. Jadi dimanapun juga kita adanya, misalnya di nomor 1 kita klik edit ini ya. Nah, karena kita sudah berada di 3, mestinya nanti akan muncul 1004 ya. Kita coba ya, klik tambah. Nah, 004 ya. Jadi meskipun kita berada di baris yang pertama ya. Baris pertama, nah ini 04 ya. Misalnya kita berada di nomor 2 ya. Kita klik edit ini, kemudian kita tambah dari sini. Nah, di 05 tambah lagi. Nah, gitu ya. Oke, ya. Oke, saya kira selesai untuk yang ini, meskipun nanti barangkali kalau ada hal-hal lain mungkin bisa kita tambahkan lagi, tapi untuk sementara sudah kelihatan berfungsi bahwa form ini untuk menambah atau mengedit data. Ya, baik, itu aja yang kita bahas untuk hari ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.